Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Nah, buat teman Tantu nih yang baru pertama kali mampir di kelas Tantu, jadi di channel aku kali ini ya, itu berkaitan tentang hal-hal mengenai administrator kesehatan nih teman-teman. Entah itu latihan soal untuk persiapan CPNS, kemudian P3K, dan juga sharing-sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia adminkes nih teman-teman. Nah, buat teman Tantu yang masih baru di channel YouTube aku, jangan lupa ya untuk cek episode pertama sampai dengan yang terakhir, terutama untuk teman Tantu yang sedang persiapan untuk tes CASN Adminkes di tahun ini. Nah, pada kelas Tantu kali ini, aku akan sharing sedikit tentang peraturan terbaru nih teman-teman ya, mengenai KRIS BPJS, apakah ada perubahan tarif atau tidak. Nah, itu akan kita bahas di kelas Tantu kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir ya, bisa subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat nih buat provide beberapa materi dan juga sharing pengalaman mengenai dunia adminkes dan juga ASN nih teman-teman. Oke, jadi adapun regulasi yang terbaru nih teman-teman tuh mengenai perubahan jaminan kesehatan kita itu adalah peraturan presiden ya teman-teman, itu Republik Indonesia nomor 59 tahun 2024. Nah, kalau misalnya kalian searching ya di internet itu nanti kalian bisa download juga ya. Kalau misalnya kalian ingin belajar atau ingin mengetahui peraturan mengenai perubahan ini lebih mendalam nih teman-teman. Nah, di sini aku bakalan sharing hal yang penting yang mungkin bisa jadi kunci untuk kalian perdalam lagi, terutama ya untuk teman-teman yang persiapan untuk tes CASN di tahun ini. Nah, jadi Perpres ini merupakan perubahan ketiga, teman-teman. Jadi sebelumnya memang ada perubahan-perubahan ya yang mengatur tentang jaminan kesehatan kita, terutama untuk JKN ya. Dan ini adalah perubahan yang ketiga. Atas peraturan yang mana? Jadi peraturan core-nya ya, itu Perpres nomor 82 tahun 2018. Ini artinya, teman-teman ya, kalau misalnya nanti kalian menemui perubahan-perubahan seperti ini, artinya peraturan yang sebelumnya itu masih berlaku, teman-teman ya. Bukan berarti sepenuhnya dihapuskan atau tidak berlaku. Karena hanya merubah beberapa pasal atau ayat yang ada dalam pasalnya saja, teman-teman. Sehingga memang sifatnya secara teknis ya, yang harus segera diimplementasikan. Jadi tidak mengubah seluruh regulasi yang sudah berlaku sebelumnya nih. Nah, ada beberapa hal ya teman-teman yang aku highlight berdasarkan FR di tahun-tahun sebelumnya nih buat teman-teman yang persiapan CSN di tahun ini ya. Terutama hal-hal yang terkait FKTP nih. Jadi adapun beberapa soal-soal ya mengenai BPJS begitu ya, ada beberapa soal SKB maupun kemampuan teknis P3K mengenai FKTP nih teman-teman. Jadi memang soal-soalnya itu kebanyakan penalaran studi kasus, tapi percayalah ketika kalian menguasai begitu ya, dasarnya itu kalian pasti akan bisa menemukan jawaban yang tepat ketika kalian sudah memahami dasar-dasarnya teman-teman. Jadi adapun perubahannya itu di antara pasal 6 dan pasal 7 teman-teman ya, di peraturan yang nomor 82 ya, maaf, di tahun 2018. Aku ingat tahunnya ini teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa bikin catatan sedikit mengenai beberapa perubahannya. Nah, jadi adapun perubahannya itu ya, peserta berhak menentukan FKTP yang diinginkan saat mendaftar pada BPJS Kesehatan. Kemudian dalam hal peserta didaftarkan oleh pihak lain tuh boleh ya teman-teman, misalnya didaftarkan oleh pihak BPJS-nya langsung gitu ya. Penentuan FKTP untuk pertama kali dapat dilakukan oleh pihak lain atas nama peserta itu sendiri. Nah, biasanya ya, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan gitu misalnya, atau bekerja di pemerintahan juga seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan didaftarkan secara kolektif begitu ya, bersama-sama dengan rekan kerja kalian masing-masing. Nah, kemudian dalam hal peserta yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta nih ya teman-teman, merupakan peserta PBI ya atau penerima bantuan iuran pemerintah,
dari jaminan kesehatan, penentuan FKTP untuk pertama kali itu dapat dilakukan oleh pihak dari BPJS Kesehatannya sesuai dengan domisili peserta terdaftar, teman-teman. Jadi kan domisilinya di mana itu kan berdasarkan formulir yang sudah diisi oleh peserta. Nah, biasanya kalau ada peserta PBI begitu ya, didaftarkan oleh pihak BPJS pasti mengacu pada formulir yang sudah disediakan. Nah, biasanya formulir ini diisi oleh masyarakat atau orang atau keluarga tertentu ya. Kemudian didaftarkan secara kolektif oleh kepala lingkungannya misalnya ya. Kemudian nanti pihak BPJS akan mengacu pada formulir tersebut untuk mendaftarkan FKTP sesuai dengan domisili dari peserta tersebut, teman-teman. Nah, kemudian penentuan FKTP untuk pertama kali oleh pihak lain harus diinformasikan kepada peserta. Nanti ketika teman-teman mau mengubah FKTP-nya bisa ya melalui mobile JKN atau bisa juga lewat WhatsApp ya. Bisa juga menghubungi pihak BPJS di tempat domisili peserta. Nah, kemudian ada lagi yang aku highlight ya teman-teman, mengenai peserta yang dapat mengganti FKTP. Jadi mengenai FKTP ini juga ada kelihatan ya di ujian aku dulu, sehingga aku berharap kalau misalnya nanti ketika teman-teman ya mengikuti tes CSN, entah itu SKB, CPNS, maupun P3K ya untuk kemampuan teknisnya, itu kalian bisa baca-baca lagi ya informasi-informasi yang memang dekat dengan masyarakat ya. Tidak harus mendalam ya, tidak harus benar-benar begitu mendalam seperti kalian itu ingin mendaftar menjadi pegawai BPJS ya teman-teman. Jadi hal-hal yang lumrah dekat dengan masyarakat sehingga informatif untuk masyarakat seperti itu. Jadi kemampuan yang diharapkan dari seorang calon administrator kesehatan itu adalah informasi yang umum dekat dengan masyarakat sehingga kalian diharapkan bisa memberikan informasi yang bisa apa ya istilahnya itu memberikan pencerahan begitu ya kepada masyarakat yang sifatnya secara teknis begitu ya, informatif. Nah, jadi makanya mengenai FKTP ini kadang-kadang juga ada tentang tarif begitu ya teman-teman. Jadi hal-hal yang lumrah dan umum ya dekat dengan masyarakat. Nah, itu kunci dari kalau misalnya kalian ingin mencari tahu kira-kira sedalam mana sih aku harus belajar, sejauh mana sih aku harus menguasai materinya seperti itu. Nah, ini karena ini termasuk materi tambahan ya, termasuk materi-materi yang di luar dari modul Adminkes teman-teman. Jadi kalau misalnya modul memang harus mendalam, harus memang benar-benar dikuasai, tapi kalau misalnya materi mengenai JKN, SKN, BPJS gitu biasanya materi tambahan. Nah, kira-kira ada 2 atau 3 soal ya tentang hal-hal yang di luar modul dari Adminkes itu sendiri, teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman ya. Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 bulan, teman-teman ya. Jadi, istilahnya setelah kalian udah menjadi peserta BPJS selama 3 bulan bisa ganti FKTP-nya ya. Jadi, pergantian FKTP oleh peserta dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan apabila kalian tuh pindah ya, domisilinya pindah dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan kan nggak bisa dipaksain ya teman-teman. Kalian harus berobat di sana, apalagi kalau misalnya di luar daerah kan nggak mungkin. Jadi kalian bisa ya mengubahnya dengan melampirkan surat keterangan domisili. Kemudian peserta dalam penugasan dinas itu bisa ya teman-teman, atau misalnya mengikuti pelatihan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Dibuktikan juga dengan surat keterangan penugasan atau pelatihan. Itu ada pengecualian, tetapi ini harus dikomunikasikan dengan pihak BPJS-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya, peserta yang didaftarkan oleh pihak lain nih teman-teman. Jadi atas nama peserta tapi yang daftarin orang lain misalnya. Bisa juga ya mengajukan perpindahan FKTP dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan ya. Dalam kondisi di mana peserta yang terdaftar itu belum merata ya. Jadi BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain setelah mendapatkan persetujuan dari peserta. Jadi menurut BPJS ini, oh ternyata di puskesmas A terlalu banyak nih, bisa nggak ya kita pindah ke puskesmas B aja atau ke dokter praktek mandiri misalnya. Karena saking banyaknya nih, takutnya tidak terlayani dengan baik ya, tidak maksimal pelayanannya. Jadi bisa dipindahkan ya dengan cara
menghubungi begitu ya pesertanya dulu baru kemudian pihak BPJS bisa memindahkan FKTP-nya. Nah, pemindahan peserta ke FKTP lain itu bertujuan untuk pemerataan ya teman-teman, sehingga aksesnya juga bisa meningkat ya, mutu pelayanannya juga bagus begitu ya. Jadi mempertimbangkan jumlah peserta yang terdaftar, ketersediaan dokter dengan jumlah penduduk di suatu wilayah ya teman-teman, sehingga sarana prasarana di FKTP itu juga dipertimbangkan agar apa? Agar pelayanan bisa maksimal begitu ya kira-kira. Nah, peserta PPU yang mengalami PHK nih dari pekerja penerima upah ya teman-teman. Jadi kita-kita ini nih yang pekerja, misalnya pekerja di swasta atau pekerja di pemerintahan begitu ya. Itu namanya PPU teman-teman. Jadi pekerja penerima upah. Jadi apabila mengalami PHK nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pada masa COVID ya, kemarin itu kan banyak nih teman-teman yang artinya diberhentikan oleh perusahaan karena sudah nggak bisa lagi ya, struggling, sudah pada tutup begitu misalnya ya. Maaf, artinya diputus kerja begitu ya secara sepihak, itu tetap bisa memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan nih teman-teman sejak di PHK, tanpa kalian harus membayar iuran. Nah, setelah FKTP ya teman-teman, kita akan bahas sedikit mengenai keterlambatan pembayaran premi. Ini biasanya dari tahun ke tahun selalu ada soal ya teman-teman mengenai pembayaran premi apabila tertunggak seperti apa dan berapa denda yang harus dibayarkan. Itu tiap tahun tuh ada aja teman-teman, 1 sampai 2 soal kan lumayan ya kalau misalnya materi-materi tambahan seperti itu udah rasanya di luar kepala begitu ya. Jadi ketika nanti tes, oh ini kayak soal bonus aja gitu karena memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan memang masyarakat awam pun ya di luar Adminkes itu pun harusnya tahu mengenai ini gitu kira-kira ya teman-teman. Nah, jadi dalam hal peserta dan atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak 1 bulan berikutnya, teman-teman. Jadi kalau dulu kan harus menunggu berapa bulan dulu, baru di-cut pelayanannya. Kalau sekarang, kalau 1 bulan aja kalian telat membayar premi ya, misalnya paling telat tanggal 10 gitu ya, itu kalian udah nggak bayar gitu ya, ya udah 1 bulan selanjutnya akan di-cut teman-teman. Nah itu. Nah untuk tahun 2020 perberhentian sementara penjaminan peserta itu berakhir dan status kepesertaan aktif kembali ya. Kalau kalian misalnya udah nggak aktif gitu ya BPJS-nya udah merasa kayak aku udah nggak make lagi, aku sehat-sehat aja, terus tiba-tiba kalian berhenti gitu ya. Nah tiba-tiba tanpa diduga ya di tengah jalan kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh sebenarnya nggak mau ya hal-hal tersebut terjadi, tapi kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Dan kalian lalai, artinya kalian nggak terlalu menaruh perhatian kalau misalnya kalian perlu asuransi dasar minimal BPJS dan artinya BPJS kalian nggak aktif dan kalian ingin mengaktifkannya kembali itu ada hal-hal yang harus kalian penuhi teman-teman. Pertama, kalian harus membayar iuran bulan tertunggak dulu teman-teman. Paling banyak itu 6 bulan ya. Kemudian membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminannya juga. Jadi memang membayar iuran ini harus sesuai ya teman-teman dengan berapa bulan kalian menunggak begitu. Tapi ini paling banyak dalam waktu 6 bulan ya, artinya kalau misalnya lebih dari 6 bulan itu kalian nggak usah ya. Jadi memang 6 bulan aja kalian bayar iuran sesuai dengan kelas yang kalian pilih. Jadi ditambah dengan bulan yang kalian itu berhenti menggunakan atau membayar preminya teman-teman. Jadi secara total sekitar 7 bulan ya. Kemudian dengan sisa iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan iuran sebagai mana yang dimaksud pada huruf A masih menjadi kewajiban peserta. Jadi memang sisa iuran bulan yang masih tertunggak itu harus kalian bayarkan dulu begitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk tahun 2020 dendanya itu sebesar 2,5% teman-teman dari perkiraan biaya INACI-BIJIS. Jadi berdasarkan diagnosa, ini artinya apa teman-teman ya? Jadi misalnya kalian ada rawat inap nih, atau misalnya keluarga kalian ada yang rawat inap, ternyata menunggak ya, ternyata nggak bayar premi. Jadi nanti berapa kira-kira dari diagnosa yang harus kalian keluarkan, itu dikalikan 2,5% teman-teman.
nanti keluarlah nominal. Nah, nominal itulah yang menjadi denda kalian begitu. Tapi ada batasannya ya. Paling tinggi itu 30 juta aja, teman-teman. Nah, ini aja. Padahal mah tinggi sekali ya, teman-teman. Ini sebenarnya nominalnya apalagi kalau misalnya kita kena hal-hal yang tidak diinginkan secara mendadak, pastinya ini akan membuat beban secara financial ya. Jadi, kalau misalnya kalian rawat inap begitu ya, jumlah bulan tertunggak itu paling banyak 12 bulan, teman-teman. Jadi 12 bulan ini harus kalian bayarkan beserta dengan denda 2,5% dari biaya diagnosa, di mana paling tinggi 30 juta atau di bawahnya begitu ya. Nah, kalau misalnya normal ya, normal kan nggak ada rawat inap, nggak ada penyakit gitu, pengen melanjutkan kembali, pengen aktif kembali, itu paling banyak waktunya 6 bulan plus dari bulan perberhentian kalian, itu artinya sekitar 7 bulan ya. Kemudian kalau misalnya kalian rawat inap ya harus bayar biaya rumah sakit itu dendanya plus 12 bulan tertunggak, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nunggaknya 24 bulan begitu ya, tapi kalian tetap aja hanya bayar 12 bulan saja. Kemudian kalau misalnya biaya perawatan kalian itu misalnya 100 juta begitu ya. Kemudian 2,5%-nya berapa? Misalnya lebih tinggi daripada 30 juta, kalian nggak perlu bayar segitu ya, hanya bayar maksimal 30 juta saja, kayak gitu hitungannya ya teman-teman. Jadi beda antara kalian yang ingin melanjutkan kembali ketika kalian normal, aktif, sehat begitu ya, dengan kalian yang udah masuk rumah sakit dan harus menggunakan BPJS itu beda, prosedur denda dan juga mengaktifkan kembali itu beda teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita bahas beberapa hal mengenai FKTP dan juga denda ya ketika premi tidak dibayarkan, selanjutnya kita akan mengulik ya mengenai KRIS, teman-teman. Jadi ini masih baru sekali ya, teman-teman, regulasinya di tahun 2024 ya. Jadi, kelas rawat inap standar atau KRIS hadir untuk memberikan pelayanan yang sama bagi peserta BPJS. Nah, apakah ini berdampak pada penghapusan kelas atau perubahan tarif? Nah, jadi teman-teman, tidak ada perubahan tarif maupun perubahan kelas ya. Kelasnya tetap ya, ada kelas 321, tetapi kualitas dan fasilitas pelayanan di kelas 3 itu lebih diperhatikan dan mendapatkan perhatian lebih begitu teman-teman dari pemerintah, sehingga harapannya kelas 3 pun mendapatkan fasilitas yang memadai ya. Nah, ada 12 kriteria, ini aku udah rangkum ya teman-teman mengenai fasilitas kelas rawat inap dengan sistem KRIS ya. Jadi, pertama itu komponen bangunan tidak boleh menyimpan debu dan mikroorganisme. Kemudian, ventilasi udara minimal 6 kali pergantian udara per jam. Nah, kemudian ada pencahayaan ruangan itu harus 250 lux ya untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur, teman-teman. Jadi ini beda ya antara pencahayaan ruangan dengan pencahayaan tidur. Kemudian yang keempat memiliki minimal 2 stop kontak ya, teman-teman, dan nurse call di setiap tempat tidurnya. Ini udah standar sekali ya, teman-teman. Kemudian yang kelima tersedianya nakas per tempat tidur. Kemudian selanjutnya itu memiliki suhu ruangan yang stabil. Jadi diharapkan ada sejenis apa ya teman-teman namanya itu termometer ya untuk mengukur suhu ruangan antara 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin teman-teman. Jadi usia ya anak maupun dewasa nggak boleh dicampur ya teman-teman. Dan juga jenis penyakitnya apakah dia termasuk infeksi atau termasuk non-infeksi ya. Nah, lanjut, ruang rawat inap memiliki maksimal 4 tempat tidur, teman-teman. Kalau dulu misalnya 6 gitu ya, sekarang maksimal sekali itu 4 tempat tidur. Di mana jarak antar tempat tidur itu minimal harus 1,5 meter, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, ukuran tempat tidur itu minimal panjangnya 200 cm, lebarnya 90 cm, dan tingginya antara 50 sampai 80 cm dengan 2 crank, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar udah diatur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya ya, yang ke-10 itu memiliki tirai atau partisi antar tempat tidur, karena kan itu mengatur privasi antar pasien ya, apalagi di dalam satu ruangan itu harus ada 4 bed ya teman-teman. Jadi setiap bednya itu harus ada tirai yang antara jarak
satu dengan yang lain begitu. Kemudian memiliki kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitasnya teman-teman ya. Biasanya harus ada pegangannya, kemudian wastafelnya ya, tempat sampahnya, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat sanitasi yang baik dan benar. Kemudian harus teman-teman ya wajib memiliki outlet oksigen. Nah, itulah 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap standar teman-teman ya dengan sistem kris yang harus diterapkan oleh setiap rumah sakit mulai di tahun 2024 ini dan diberikan batas hingga pertengahan 2025, teman-teman ya. Nah, jadi fasilitas kelas rawat inap dengan sistem kris ini ya, penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar tidak berlaku ya, teman-teman. Sekali lagi, tidak berlaku untuk pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi, karena ini memiliki standarnya sendiri. Kemudian perawatan intensif, pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa, jadi nggak wajib ya teman-teman. Dan juga ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus atau pasien yang khusus ya teman-teman. Ini harus diperhatikan ya. Nah, kemudian penerapan ini ya, kayak aku sebutkan sebelumnya, itu paling lambat tanggal 30 Juni ya di tahun 2025 dan juga nantinya akan diatur lagi ya penetapan manfaatnya seperti apa, tarif dan iuran yang ditetapkan paling lambat itu 1 Juli 2025. Ini tuh ada mencium sedikit bau-bau akan ada perubahan dari tarif ya teman-teman karena ada perubahan fasilitas, tetapi dari video ini ya, dari kelas sharing ini dibuat ya disusun itu belum ada perubahan mengenai tarif maupun kelas teman-teman ya. Jadi baru diberlakukan bagaimana fasilitas itu harus diterapkan. Nah, ini berdasarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan kita ya. Jadi kelas BPJS itu tidak dihapus teman-teman, tapi standarnya disederhanakan, namun kualitasnya diangkat teman-teman ya. Walaupun standarnya itu sederhana, kualitasnya diangkat. Jadi itu ada kelas 3 ya, semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1 teman-teman. Jadi sekarang lebih sederhana dan layanan masyarakat tuh lebih bagus. Walaupun masih ada kata kelas 1, 2, dan 3, fasilitasnya itu mirip dan sesuai dengan kelas di atasnya, teman-teman. Jadi berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres dari nomor 82 tahun 2018 ini memang nominal tarif iuran itu masih berlaku, teman-teman, dan masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Jadi belum ada perubahan ya, teman-teman, terkait tarif maupun kelas. Jadi masih berlaku namun fasilitasnya dan standarnya disederhanakan. Fasilitasnya makin bagus ya. Nah, kalau misalnya tarif tetap sama ya, teman-teman. Kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Tarif sebenarnya itu 42.000, teman-teman ya, per bulan. Namun pemerintah ya memberikan subsidi sebesar Rp7.000 untuk kelas 3 ini, teman-teman. Sehingga ya bayarnya 35.000. Kalau misalnya kalian berpikir kok diberikan subsidi kepada masyarakat yang mana gitu, bagi masyarakat yang penerima bantuan iuran, teman-teman. Ingat ya, BPJS itu bukan bagian dari pemerintahan kita secara struktural ya. Mereka ini adalah badan usaha milik negara, teman-teman, BUMN. Kemudian peserta pekerja penerima upah nih, PPU itu 5% teman-teman ya iurannya. Jadi berapa gajinya itu 5% dari gaji per bulan dipotong. Jadi tidak mengikuti tarif kelas untuk bukan pekerja ya, teman-teman. Jadi nanti 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja, 1%-nya dibayar oleh peserta, teman-teman. Jadi istilahnya kita dipotong dari gaji kita 5% untuk membayar iuran BPJS ini. Jadi nggak kayak penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah sepenuhnya ya. 42.000 ini dibayarkan ya. Jangan sampai kalian salah pilih nanti kalau misalnya PBI itu sebenarnya iurannya berapa? 42.000 ya. Kalau kelas 3 untuk bukan pekerja baru 35.000 atau misalnya dari
yang mengikuti BPJS secara mandiri begitu. Nah, kalau misalnya peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN misalnya atau di swasta juga sama ya teman-teman dengan pemerintahan, itu 5% dari gaji per bulan, di mana 4% itu dibayarkan oleh perusahaan dan 1% itu dari peserta. Jadi istilahnya 1% inilah yang dipotong dari gaji kita teman-teman. Jadi bukan 5% ya, karena 4%-nya dari pemberi kerja. Kemudian kalau misalnya peserta keluarga tambahan ya dari PPU ini, itu keluarganya itu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua gitu ya. Jadi memang nanti kalian akan membayar tambahan kalau misalnya kalian include-kan anak yang keempat, kemudian ayah, ibu maupun mertua kalian. Kalau misalnya suami, istri itu kan udah masuk tanggungan ya. Kalau misalnya anak pertama, 2, dan 3 juga udah masuk tanggungan teman-teman. Jadi ini nanti kalau kalian tambahin lagi anak keempat, seterusnya ya anak kelima, anak keenam misalnya ada ayah dan ibu serta mertua kalian bisa teman-teman ya. Itu nanti 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upahnya gitu ya. Kalau misalnya kalian ada tambahan. Tapi ini beda-beda ya. Ada perusahaan atau instansi yang memberlakukan, ada juga yang enggak ya. Kemudian ada veteran ya. Veteran itu iuran jaminan kesehatan itu ya. Itu biasanya iurannya 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Itu dibayarkan oleh pemerintah, teman-teman. Ya. Jadi bisa aku simpulkan bahwa dari update regulasi ya, Perpres yang terbaru itu menyatakan bahwa hal-hal yang diatur adalah fasilitas di kelas 3 ya, diberikan pedoman untuk bisa memiliki standar yang lebih baik, kualitas yang lebih baik dengan tarif yang sesuai begitu ya. Kalau ada perubahan tarif atau tidak, untuk saat ini belum ada ya teman-teman, tarifnya masih sama, regulasinya masih sama dengan sebelumnya, hanya saja fasilitasnya yang diperbaiki kualitasnya begitu teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya sharing-sharing mengenai KRIS BPJS di sesi kelas Tantu kali ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk bergabung bersama grup Tantu, kalian bisa menghubungi admin kami ya. Nanti kalian bisa dapat teman-teman baru dari seluruh Indonesia, bisa saling sharing, bisa saling belajar sesama lain, diskusi, dan lain sebagainya untuk bisa menyukseskan kalian mendapatkan NIP di tahun ini. Amin. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau kalian mau, kalian bisa follow ya ke IG kami di Tantu Hub. Segala bentuk update ya terkait administrator kesehatan, terkait hal-hal mengenai paket yang kita miliki, itu bisa kalian dapatkan di Instagram kami, teman-teman ya. Jangan ragu untuk drop hal-hal yang ingin kalian bahas atau ketahui lagi ya. Kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan sharing-sharing mengenai hal-hal terkait seputaran ya seleksi CASN mengenai Adminkes dan juga hal-hal mengenai Adminkes itu sendiri ya teman-teman. Jadi semangat berjuang terus. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir kalian mengikuti tes CASN dan bisa dapat NIP teman-teman di tahun ini. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya. Semoga kelas kali ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel YouTube ini. Mudah-mudahan bisa makin bermanfaat, bisa makin menyebarkan nilai-nilai positif dan juga sharing-sharing buat kalian guna mempersiapkan diri untuk lebih baik menghadapi tes CSN di tahun ini. Bisa gabung juga untuk berproses bersama dengan grup Tantu. Kalian bisa hubungi admin kami, bisa juga email ya. Ada di description box juga, kalian bisa cek, itu ada email kami, dan kalian bisa hubungin kami untuk mendapatkan FR terupdate maupun modul Jafung. Kami juga ada tryout, ada kelas juga ya, ada sharing juga, pantengin aja terus YouTube maupun Instagram kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi salah satu referensi terbaik kalian untuk mempersiapkan diri menembus ya untuk lolos tes CSN di tahun ini. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.